Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Berbahagia sekali saya lagi hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya lagi-lagi menemui seorang advokat muda dinamis, Mas Krishna Harimurti SH.MH. Beliau ini saya tahu seorang ketua organisasi advokat yang membidangi pertanahan dan properti. Dan belakangan ini memang persoalan tanah itu terus bergulir baik di tingkat lokal maupun nasional. Selamat berjumpa Mas Krishna. Selamat berjumpa Pak Argo. Semuanya sehat selalu. Ya. Semangat Pak. Mendung-mendung tapi ya. Semangat Pak. Ya, oke. Mas Krishna, ini terus terang saya selama jadi wartawan terus mengikuti juga persoalan-persoalan tanah yang ada di Jogja khususnya. Itu banyak persoalan dan ujung-ujungnya memang akhirnya rakyat itu yang jadi korban itu. Padahal mereka seharusnya kan memperoleh sesuai dengan hak dan kewajibannya. Itu kalau dikaitkan dengan undang-undang yang ada sekali itu, menurut Anda sebetulnya persoalan tanah di Indonesia seperti apa, Mas? Baik, terima kasih Pak Argo. Ya. Kalau boleh saya jawab ini satu-satu ya. Kita pilahkan antara suatu persoalan dengan posisi kondisi di suatu wilayah kan begitu. Ya. Sekarang permasalahan tanah itu memang sudah ada sejak zaman dulu. Tetapi begini, untuk mengidentifikasi nih Pak ya. Kata kunci, mengidentifikasi suatu sengketa pertanahan atau adanya permasalahan pertanahan. Itu identifikasinya tidak bisa hanya mendalilkan atau mendasarkan pada sumber yang sifatnya itu teks formal Pak. Tetapi lebih harus dari itu karena tentang perolehan hak itu adalah biasanya turun-temurun Pak. Ada yang turun-temurun, ada yang jual beli, kemudian ada yang hibah dan sebagainya. Tapi kita bicara tentang perolehan hak atas turun-temurun. Yang menjadi persoalan itu ketika turun-temurun kan begitu kan. Itu hak yang melekat mendasar karena itu hak yang paling tinggi sebagai hak ulayat kan begitu. Nah sekarang pertanyaannya Pak, di sudut pandang dipersempit Indonesia kemudian di kota Yogyakarta, di DIY pada umumnya. Jadi aturan yang mendasari terkait dengan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 itu, secara pribadi ketika kami khususnya dalam Perkumpulan Konsultan Hukum Pertanahan Konstruksi dan Properti melakukan satu analisa yang mendalam, kami merasa Undang-Undang Pokok Agraria itu belum bisa menjawab tentang adanya persoalan dan tantangan tentang adanya sengketa pertanahan khususnya di era-era yang saat ini Pak Argo. Menurut kami masih kurang menjangkau adanya kondisi persoalan saat ini. Tentu setelah adanya undang-undang itu kan ada muncul namanya PP 61, kemudian PP nomor 24 tahun 97 itu kan turunan atas Undang-Undang Pokok Agraria tentang pendaftaran tanah kan begitu. Jadi ketika ada suatu permasalahan tentu kan harus ada payung hukumnya untuk menyelesaikan. Itu baru bisa menjawabkan. Sekarang kalau masih ada suatu kondisi yang belum bisa menciptakan keseimbangan antara masalah dengan regulasinya, itu kan perlu ditinjau ulang. Menurut kami seperti itu Pak. Tadi diskusi di luar kita sempat ngobrol bahwa persoalan tanah itu kayaknya sengaja dibiarkan liar gitu. Artinya lalu memungkinkan intervensi kekuasaan dan tentu saja mafia tanah itu. Itu menurut Anda seperti apa ini? Maka perlindungan hak yang paling mendasar itu kan kadang kita itu menganggap bahwa sengketa pertanahan itu tidak menjadi bagian objek extraordinary crime. Kalau itu jadikan suatu objek extraordinary crime, tentu akan perlindungannya lebih khusus Pak. Makanya Anda perjuangannya di situ ya? Itu Pak. Maka dari itu terkesan ada pembiaran. Itu karena itu tadi perangkatnya Pak. Yang kurang menurut saya mengakomodir beberapa hal itu tadi. Saya selalu menyuarakan tidak masalah omongan kita, saya dengan Pak Argo ketika saya melakukan kajian, melakukan rilis ini kayak apa sih, tidak apa-apa Pak. Hari ini atau yang kemarin kita selalu diskusikan masalah extraordinary crime ini dan perlu ada suatu payung yang khusus terhadap penyelesaian sengketa pertanahan ini. Kita meyakini suatu ketika itu akan diperlukan Pak Argo. Mungkin hari ini belum istilahnya belum menjangkau atau belum diakomodir, tidak apa-apa. Saya tidak akan terus berhenti, saya akan
menyuarakan kalau ini untuk kebaikan masyarakat pada umumnya Pak Argo. Artinya kita tidak mengharapkan instan ya. Proses Pak Argo. Artinya proses ya. Proses itu selalu dengan cara begini minimal ya didengarkan persoalan itu dianggap itu nggak perlu, nggak penting. Tetapi faktanya banyak kasus-kasus di Indonesia khususnya ya yang menyangkut maaf ya sekelas Wapres saja Pak bisa kena masalah pertanahan kok begitu loh, apalagi kita masyarakat biasa seperti ini Pak. Ya betul. Ya kan. Ya. Oke Mas Krisna, sampai di situ dulu, nanti lain kali saya akan datang lagi karena ini persoalannya tadi proses ya panjang ini nanti. Ya terima kasih Mas. Terima kasih. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan, Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.